Tutorial pengisian aplikasi Simona, sebagai petunjuk teknis pengisian analisis jabatan dan analisis beban kerja. Aplikasi Simona atau Sistem Monitoring dan Evaluasi, adalah sistem yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan monitoring pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sebelum proses entry pada sistem ini, siapkan terlebih dahulu data Anjap dan ABK, peta jabatan, serta data pegawai. Pada browser, atau yang biasa dipakai Google Chrome, ketik Anjap ABK strip Simona, .kemendagri.go.id. Klik pada peta Jawa Tengah. Lalu pilih Kabupaten Banjarnegara. Masukkan username dan password. Lalu akan muncul halaman utama pada sistem ini. Langkah pertama, entrikan data pada menu-menu yang ada di Anjap. Klik menu Anjap, lalu pilih entry data jabatan. Data yang diisikan dalam menu ini adalah peta jabatan pada masing-masing OPD. Klik Add untuk membuat jabatan yang baru pada OPD. Pilih jabatan Kepala Dinas. Pilih eselonnya. Isi nama unit kerja dan klik simpan. Akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Selanjutnya, untuk mengisi struktur yang ada di bawah Kepala Dinas, klik Expand, dan pada Kepala Dinas, klik Add. Isikan jabatan struktural yang ada di bawahnya. Pilih jabatan, misal, Jabatan Sekretaris Dinas. Pilih eselonnya. Isi nama unit kerja dan klik simpan. Untuk jabatan fungsional, tambahkan jabatan sesuai dengan jenjang. Ubah jenis jabatan menjadi jabatan fungsional. Pada jabatan, pilih jabatan fungsional. Pilih jenjang, isi nama jabatan, misal, analis kebijakan. Isi nama unit kerja dan klik simpan. Untuk jabatan pelaksana, klik Add pada jabatan struktural, contoh, Kasubag Umum dan Kepegawaian. Pada jabatan dan eselon, pilih jabatan pelaksana. Isikan nama jabatan, misal, analis organisasi. Dan nama unit kerja, lalu klik simpan. Begitu seterusnya. Isikan semua jabatan yang ada di dalam peta jabatan. Selanjutnya, klik menu kedua pada Anjap yaitu Entry Biodata Jabatan. Klik Expand, lalu klik Edit Biodata pada jabatan, sebagai contoh, Jabatan Analis Organisasi. Biodata pegawai yang diisikan pada menu ini adalah sejumlah pegawai yang berstatus CPNS, PNS dan P3K, sebagai pengampu pada sebuah jabatan. Isikan NIP, nama pegawai, tempat tanggal lahir, masa kerja keseluruhan, tahun diangkat, tahun pensiun, pangkat dan golongan ruang, jenjang pendidikan dan jurusan. Klik simpan biodata jika sudah memasukkan biodata jabatan. Pada tahap ketiga dan keempat, siapkan terlebih dahulu data Anjap yang sudah disusun. Klik Entry Analisis Jabatan. Klik Expand, lalu klik Edit Analisis pada jabatan yang akan diisi Anjapnya. Isikan ikhtisar jabatan. Untuk objek kerja, coba ketikkan huruf A, lalu pilih yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Kemudian pada uraian tugas, isikan sesuai data Anjap yang sudah disusun. Langkah kerja dilewati saja, setelah itu isikan hasil kerja atas uraian tugas. Lalu pilih satuan hasil, misal dokumen. Dilanjutkan dengan waktu pengerjaan dalam satuan menit. Dan juga jumlah yang dihasilkan dalam 1 tahun. Untuk menambah uraian tugas, klik tambah uraian tugas.
Lalu isikan semua kegiatan yang dikerjakan oleh jabatan yang sedang diisi anjabnya. Pada kolom tanggung jawab dan seterusnya, isikan sesuai data anjab yang sudah disusun. Selanjutnya, isikan perangkat kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Pilihan perangkat kerja ini sesuai dengan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Lalu pilih bahan kerja yang menjadi masukan untuk diproses menjadi hasil kerja, dan dijabarkan sesuai dengan isian uraian tugas. Pada tabel korelasi jabatan, isi hubungan antara jabatan yang sedang di-entry anjabnya dengan jabatan yang lain dalam lingkup internal, dengan jabatan apa saja dan dalam hal apa saja. Di mana hubungan tersebut dapat dilakukan secara vertikal, horizontal dan diagonal. Untuk risiko bahaya, isi keadaan yang akan dialami pengampu jabatan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Pada pengisian aspek lingkungan kerja dan seterusnya, bisa disesuaikan dengan data anjab yang sudah disusun. Rekomendasi, prestasi dan butir informasi lainnya dikosongi saja. Selanjutnya, isikan kelas jabatan sesuai dengan hasil validasi Menpan. Klik simpan analisis, lalu akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Setelah entry analisis jabatan, klik entry syarat jabatan. Menu ini berisi mengenai kualifikasi yang harus dipenuhi oleh ASN untuk dapat melakukan pekerjaan. Klik expand, lalu pilih edit syarat jabatan pada jabatan yang akan diisi syarat jabatannya. Pada syarat jabatan, untuk pengetahuan kerja dan keterampilan kerja. Isikan pengetahuan kerja dan keterampilan kerja yang sesuai dengan jabatannya. Untuk pengalaman kerja dikosongi saja dan hanya diisi jika kita mengentrikan data jabatan struktural, seperti jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas. Selanjutnya, pilih bakat kerja sesuai kapasitas khusus atau kemampuan potensial yang disyaratkan pada jabatan tersebut. Kemudian pilih temperamen kerja sesuai syarat kemampuan penyesuaian diri, yang harus dipenuhi pengampu, sesuai dengan sifat pekerjaan. Pada minat kerja, jika merujuk pada teori Holland, setiap minat yang berdekatan memiliki korelasi atau hubungan yang semakin besar. Misal kita pilih minat R, maka minat R ini memiliki korelasi dengan minat I dan K. Selanjutnya, pilih upaya fisik yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Pada tingkat hubungan pemegang jabatan dengan data, pilih tingkat hubungan pemangku hubungan dengan data. Asumsinya, semakin kecil angka yang kita pilih, maka tahapan yang ada di bawahnya sudah dilakukan. Kemudian pilih tingkat hubungan pemegang jabatan dengan orang. Pada hubungan pemegang jabatan dengan benda, bisa dilewati saja. Karena hanya diisi oleh jabatan yang berkaitan dengan pengoperasian mesin dan benda. Selanjutnya, isikan pangkat atau golongan ruang jabatan, jenjang minimal, dan jurusan. Lalu isikan pelatihan berdasarkan jenis jabatan. Dalam hal ini analis organisasi adalah jabatan pelaksana. Maka, pada pelatihan fungsional dilewati saja. Karena pelatihan ini hanya dikhususkan pada jabatan fungsional. Dan pilih pelatihan teknis yang diperlukan pada jabatan yang berkaitan. Pilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Untuk umur, tinggi badan, berat badan, postur tubuh di-strip saja. Dan pada kolom penampilan, isikan rapi. Klik simpan, maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Setelah mengentry data pada menu anjab,
Klik menu ABK, lalu klik Expand. Kemudian klik edit beban kerja pada jabatan yang akan diisi ABK-nya. Isikan jumlah pegawai yang ada. Pilih pendekatan ABK tugas per tugas. Akan muncul uraian tugas yang telah kita isikan pada entry analisis jabatan sebelumnya. Pada kolom waktu kerja efektif, ubah menjadi tahunan. Selanjutnya akan muncul total pegawai yang dibutuhkan pada jabatan tersebut, menurut Menpan, BKN dan Mendagri. Di mana pembulatan hasil angka pada total pegawai yang dibutuhkan harus sama dengan hasil anjap ABK yang telah disusun. Klik simpan beban kerja, akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Lalu, untuk mengetahui hasil isian dalam proses entry data pada menu Anjap, klik Laporan. Pilih Analisis Jabatan. Klik Cetak dan pilih Permenpan pada jabatan yang akan kita cetak laporannya. Akan muncul 17 butir informasi jabatan. Sementara itu, untuk melihat hasil isian dalam proses entry pada menu ABK, pilih Analisis Beban Kerja pada menu Laporan. Lalu cetak dan klik Permendagri pada jabatan yang akan dicetak laporannya. Akan terunduh hasil Excel pengumpulan data beban kerja. Untuk membantu pengisian data anjap ABK, misal untuk Dinkes dengan puskesmasnya, dan kecamatan dengan kelurahannya, admin OPD bisa menambahkan user, yaitu dengan cara pilih menu sub-user. Lalu pilih tambah user. Setelah itu, isikan email, username dan password. Serta pilih jabatan untuk usernya. Setelah itu pilih simpan. Dan akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Demikian tutorial singkat untuk pengisian Anjap dan ABK pada aplikasi Simona Kemendagri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.